Selamat malam saudara pendengar. Di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, inilah channel Pandu Amerta, Stadio Jawa Timur, kembali bertayang melalui cerita-cerita horor dan misteri. Malam ini, Pandu akan membawakan siaran cerita yang berjudul Pengkhianatan Jin Leluhur. Cerita ini ditulis oleh Afrian. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Afrian yang sudah memperizinkan saya membawakan cerita ini. Gimana keseruan ceritanya? Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Seluruh pandanganku menjadi gelap gulita. Rasa sakit yang aku rasakan pada kakiku perlahan mulai menghilang dibarengi dengan tubuhku yang semakin lemas. Dan di saat itu sepintas terdengar suara lelaki setengah baya terdengar di dalam telingaku mengatakan, "Hati-hati karo sing ana ning sekitarmu." Suara itu seperti suara Mbah Margono, namun sepertinya bukan karena suara ini terdengar lebih berwibawa dan lebih gagah. Aku terbangun di sebuah bangunan tua yang belum pernah aku kunjungi sama sekali. Bangunan khas seperti cat di film-film bernuansa Belanda di sana dipenuhi dengan tanaman-tanaman langka yang jarang ditemui pada tempat umum. Jika diperhatikan, tempat ini adalah sebuah loji, rumah mewah peninggalan Belanda. Arsitektur yang diberikan sungguh tegas dengan interior rumah menggunakan kayu jati. Plafon yang masih menggunakan anyaman bambu kuning membuat bangunan ini terlihat begitu estetik. Untuk digunakan background foto, ditambah tekstur tembok yang khas dengan cat warna putih. Seorang pria keluar dari pintu loji tersebut yang terbuat dari kayu jati yang sangat tebal. Namun anehnya aku sama sekali tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya postur tubuhnya saja yang aku lihat. Wajahnya seolah tertutup oleh sebuah kabut yang membuatku kesulitan melihatnya dengan jelas. "Renio cah bagus, mlebu rene," ucap pria itu mengajakku masuk. "Ngapunten, sakderenge, panjenengan sinten nggih?" tanyaku dengan keraguan. "Wis, gek ndang mlebu dhisik kowe. Aku me jelaske sesuatu," ucap ramah sosok pria itu. Di sana kondisi kakiku sudah normal, alias seperti tidak dioperasi. Dan tidak sama sekali aku merasakan sakit di kakiku. "Ngapunten Pak, kula mboten saged nderek mlebet sakderenge kula ngertos panjenengan niki sinten," ucapku sopan menolak. "Sing tenang cah bagus, aku iki ora bakal nyelakai kowe. Nek kowe eling karo omongane bapakmu, kudune kowe percaya aku," ucap pria itu sambil berjalan masuk ke dalam loji. Aku sempat bingung dengan apa yang dikatakannya. Apakah ini ada hubungannya dengan sosok yang akan aku temui seperti yang dikatakan bapak? Dalam mimpi, sempat goyah pikiranku dan ingin ikut masuk mengikuti sosok pria itu. Namun saat aku akan melangkah menuju ke arahnya, tiba-tiba Sinta datang dari arah atas dan langsung melesat menuju pria tersebut. Dengan cepat Sinta melesat ke arah pria itu. Namun di jarak tidak sampai 1 meter, pergerakan Sinta seolah terhenti dan tidak bisa melakukan apapun kepada sosok pria itu. Aku yang terkejut melihat Sinta seperti itu, membuatku mengurungkan niatku untuk masuk mengikuti orang tersebut. Ditambah lagi, setelah pergerakan Sinta dengan gampang diberhentikan, tiba-tiba secepat kilat posisi Sinta seperti dilempar ke belakang, menuju ke arahku. Aku yang melihat hal itu memposisikan diriku untuk siap karena dalam pikiranku, Sinta akan terpental dan menabrak tubuhku. Aku pun mempersiapkan kuda-kuda dan memposisikan tangan untuk menahan hentakan yang mungkin akan terjadi. Dengan posisi kaku, Sinta kemudian melesat menuju ke arahku. Aku memejamkan mata untuk mempersiapkan tubuh menerima hantaman. Namun setelah aku tunggu hantaman itu, sama sekali tidak terjadi. Perlahan aku membuka mataku dan ternyata sosok pria itu sudah melangkah semakin ke dalam loji.
Sedangkan Sinta ternyata dia berdiri diam di sampingku sambil menatap keheranan ke arah pria itu. Cahayu, kowe yo sing tenang. Aku ngerti kowe iki sing jaga cah bagus kuwi. Tapi eling, ojo asal nyerang. Nek kowe ora ngerti sapa sing ngarepmu. Ucap pria itu pada Sinta sambil melangkah ke dalam. Sapa kowe sak tenane? Apa urusanmu nggawa Rian Rene? Ucap Sinta bertanya dengan suara kencang sambil memegang tanganku. Baru kali ini aku melihat Sinta seolah gugup bertanya pada seseorang atau sesuatu yang berada di depannya. Aku menyadari dia gugup karena terdengar suaranya dan gelagatnya yang memegang tanganku cukup kencang. Sudah tak, tenang dulu, biar dia jelaskan toh. Ucapku mencoba menenangkan Sinta sambil membalas genggamannya. Nggak bisa, Yan. Kita patut waspada padanya. Ucapnya dengan kekeh. Lalu, mau kamu apaan? Mau kamu serang lagi? Yang ada bakalan seperti barusan. Kamu dilempar ke sini lagi. Ucapku pada Sinta. Apa sih kamu, Yan? Tadi itu dia hanya beruntung bisa menahan seranganku. Ucapnya kekeh sambil memeras tanganku yang sedari tadi dia genggam. Aduh, apaan sih, Ta? Malah diremas gini tanganku. Ucapku meminta tanganku dilepaskan. Terus, kamu mau masuk tanpa tahu dia siapa? Tanya Sinta padaku. Aku masih bingung, karena dalam mimpiku beberapa hari lalu bertemu dengan Bapak. Aku akan bertemu seseorang yang akan membantu kita. Apakah orang ini atau bukan? Aku masih belum tahu. Ucapku menjelaskan pada Sinta. Yo wis, koyone saiki durung mangsane. Awak dhewe ketemu. Mungkin sesuk-sesuk bakal ketemu maneh. Nek wis oleh restu saka sak gawe urip. Saiki durung mangsane. Ucap pria itu sambil menuju ke kursi jati yang sangat besar dan panjang. Seketika setelah sosok pria itu mengatakan hal demikian, tiba-tiba aku dan Sinta seolah terlempar begitu cepat. Kembali ke diriku berada sebelumnya, seolah terjatuh dari langit. Aku rasakan tubuh ini menghantam kasur, di mana aku sudah dibaringkan. Setelah kejadian tadi, saat aku tersandung dan membuat luka di kakiku terasa sangat sakit. Karena proses kembaliku seperti orang terjatuh dari langit, aku tersadar pun dengan cara terkejut, seperti orang yang sedang tidur dan bermimpi jatuh dari ketinggian, membuat semua badanku terperanjat tegang. Dan karena hal itu juga, aku jadi merasakan rasa sakit lagi di area kakiku yang dipasang pen yang harusnya dipaksa lurus karena terperanjat, membuat jariku refleks menekuk. Aku langsung membuka mata kesakitan karena hal itu. Via yang ternyata menemaniku dari tadi di ranjang juga ikut terkejut dengan reaksi bangunku yang tiba-tiba. Sambil menahan rasa sakit, aku melihat sekelilingku. Ternyata Sinta juga kembali dalam posisi terjatuh. Dan saat aku lihat dia sedang berada di samping bawah kasurku berada. Mas, kamu kenapa? Kok bangun-bangun kaget gitu? Tanya Via keheranan. Nggak apa-apa, Ndok. Mimpi kaget aja. Sambil menahan rasa sakit di kakiku dan melihat Sinta yang masih mencoba berdiri di samping ranjangku, aku melihat perban kakiku sudah diganti. Tanda kalau Puji saudaraku tadi yang dipanggil sudah datang. Dan saat ku tanyakan pada Via, di mana dia sekarang? Via menjelaskan kalau Puji langsung pergi setelah memeriksa kakiku. Seolah dia ada jadwal membantu dokter untuk operasi di rumah sakit. Duk 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 duk. Suara langkah kaki yang cenderung cepat terdengar bergerak menuju ke kamarku. Dengan langkah tergesa-gesa, seseorang itu masuk ke dalam kamar sambil membawa secangkir kopi. Namun karena dia terburu-buru saat masuk kamarku, secara tidak sengaja kain gorden melilit kakinya, membuatnya tersandung dan jatuh tertelungkup di samping ranjangku.
Naasnya kopi yang dia bawa numplek mengenai tubuhku, hingga membuat baju yang sedang aku pakai tersiram kopi hitam yang dia bawa. Ilah telah, aduh, aduh, sikilku, aduh, kena lingkiran emben, aduh, aduh. Suara yang aku kenal terdengar merintih kesakitan. Waduh mbah, boten napa-napa, ucap Via segera bangun dari posisi duduknya dan membantu orang itu yang tidak lain adalah Mbah Margono. Aduh mbah, pripun sih, mbok santai ngonten lho, kopi ini dados menumpah teng awak kula niki. Protesku pada Mbah Margono. Aduh, sepurane le, lah simbah ki khawatir, karo kowe, mulane kesusu, meh mlebu pas krungu suaramu tangi, ucap Mbah Margono sambil cengengesan menahan rasa sakit. Nggih tapi, atos-atos to mbah, nembe mawon tangi pun diadusi kali kopi, protesku pada Mbah Margono lagi. Singkat cerita, karena kejadian itu, aku pun akhirnya mandi dengan kondisi kaki harus ditutupi dengan plastik, supaya aku bisa mandi dan membersihkan seluruh badanku. Selama perjalananku menuju dan setelah dari kamar mandi, dibantu oleh Via, aku sama sekali tidak mendapati adanya Nenek Lasmi di rumah ini. Entah kemana perginya, dan aku juga tidak tahu apa yang sudah terjadi saat aku bertemu dengan pria yang aku temui tadi. Tapi yang jelas, aku masih merasakan aneh dengan ekspresi yang ditampilkan olehnya. Malam hari, aku jalani dengan biasa, tidak ada hal aneh sama sekali. Setelah aku mandi tadi, Mbah Margono memutuskan untuk menginap di rumah. Ya lumayan jadi sedikit ramai lagi rumah ini. Dengan adanya orang tua, rumah menjadi hangat kembali. Setelah beberapa waktu aku hanya bersama dengan Via saja. Dengan tongkat kruk, aku berjalan keluar dari kamar, menuju ke ruang tamu. Aku melihat Via sedang memasang payet pada pakaian pesanan orang. Sedih rasanya melihatnya harus bekerja hingga larut malam seperti ini, sedangkan Mbah Margono menemaninya sambil menonton TV, seperti aku saat menemani Via menjahit. Mereka berdua sempat bertanya padaku saat aku berjalan lambat melewati mereka. Aku hanya mengatakan ingin pergi ke ruang tamu karena sumpek seharian di kamar tanpa melakukan apapun. Sesampainya di ruang tamu, aku dapati Nenek Lasmi berjalan menembus pintu utama. Perlahan aku mengikutinya dan melihatnya dari balik jendela ruang tamu. Aku merasakan aura kesedihan terpancar dari tubuhnya. Gelagat kecewa juga diperlihatkan. Nenek Lasmi kemudian duduk di kursi teras sambil menunduk. Sempat ada pikiranku untuk menemuinya. Aku hanya takut dia merasa begitu bersalah dengan apa yang terjadi tadi. Aku anggap kejadian tadi bukanlah tindakan yang disengaja olehnya. Aku paham dengan tindak tanduknya. Tidak mungkin sosok Nenek Lasmi secara sengaja mencelakakan diriku. Aku memutuskan untuk membiarkan terlebih dahulu Nenek Lasmi di luar sendirian. Aku membiarkan dia menenangkan diri terlebih dahulu. Aku takut jika aku tiba-tiba muncul dan menanyainya, ada kemungkinan dia malah akan semakin merasa bersalah. Aku putuskan untuk duduk terlebih dahulu di kursi ruang tamu. Sudah, biarkan saja dulu dia sendiri. Tadi baru saja aku beri peringatan padanya, ucap Sinta yang tiba-tiba muncul duduk di sampingku dengan posisi seperti bersilah, namun sebelah lututnya dinaikkan seperti bapak-bapak duduk di tongkrongan. Kalau orang Jawa bilang jegang. Kamu ini apa-apaan Sita? Cewek cantik kok duduknya nggak elegan banget. Mana putri lagi? Ucapku sedikit terganggu dengan posisi duduknya. Iya deh, maaf. Dengan gaya kemayunya, dia perlahan menurunkan kaki sambil memegang kain jarit yang dipakai sebagai bawahan supaya tidak terlihat bagian dalamnya seperti cewek-cewek pada umumnya. Ideh, kemayunya mulai muncul. Sambil melirik sinis, aku melihat ke arahnya. Ya biarin aja.
Aku kan cuma mau menghibur kamu aja, ucapnya sewot sambil memanyunkan bibirnya. Hah, mulai lagi tuh, kayak anak kecil, ejekku pada Sinta. Kali ini dia hanya membalas dengan memalingkan kepalanya dan tidak mau melihat ke arahku. Karena dia seperti itu, aku tak langsung menggodanya lagi. Tapi aku sengaja diamkan dia, karena memang aku sedang berpikir. Karena memang aku sedang terfikirkan sosok nenek Lasmi yang terus memancarkan aura kesedihannya. Aku mulai membuka pembicaraan lagi pada Sinta. Aku menanyakan kepada dia, langsung memberi peringatan pada nenek Lasmi, tanpa mengetahui maksud darinya, apakah sengaja atau tidak. Sinta beralasan, ya, karena itu sudah menjadi tugasnya melindungi setiap keluarga di rumah ini, untuk tetap selamat. Bukan malah mencelakakan anggota keluarga di sini. Itu adalah job desk dia. Kalau dibilang karyawan, dia sudah lalai dalam tugasnya. Makanya Sinta begitu marah dengan apa yang terjadi ditambah melihatku begitu kesakitan. Aku tetap memiliki rasa kasihan pada nenek Lasmi. Aku berniat untuk berdiri dan beranjak menuju ke teras menemuinya. Namun saat aku hendak bangkit dari posisi dudukku, aku dihalangi oleh Sinta. Dia mengatakan kalau aku keluar sekarang dan mengatakan keputusan Sinta salah memberi peringatan pada nenek Lasmi. Itu sama saja aku merendahkan posisi Sinta di mata bawahannya. Pikirku benar juga, walaupun memang dia terlalu cepat mengambil keputusan. Setelah aku membatalkan niatku untuk mendekat pada nenek Lasmi, tiba-tiba aku merasakan energi negatif yang cukup kuat dirasakan di luar rumah. Aku yakin Sinta juga merasakannya. Ekspresi Sinta dan gelagatnya seolah sedang mengamati apa yang dia rasakan saat itu. Dan dari dalam ruang tengah sosok Adi Wilaga berjalan dengan garangnya menuju ke arah pintu utama. Diikuti dengan Mbah Margono yang berjalan santai sambil memegang rokok di tangan kirinya. Sudah dipastikan ada yang tidak beres di depan rumah. Sinta dengan cepat melesat keluar rumah. Aku yang tidak sempat berdiri dan dalam posisi duduk hanya bisa membuka gorden jendela teras untuk melihat keluar rumah. Sosok kesatria Jawa berbulu itu muncul dan sedang berjalan menuju ke arah nenek Lasmi yang sedang duduk tertunduk di kursi teras. Sinta yang melesat keluar rumah secara tiba-tiba langsung menyerang sosok kesatria Jawa itu dan berhasil memukulnya hingga terpental ke pelataran tetangga di depan rumah. Adi Wilaga datang memberi pertolongan pada Sinta. Cakar tajamnya sudah siap dihuduskan pada sosok itu. Kecepatan lari dari Adi Wilaga tidak perlu diragukan lagi. Dia melesat melewati Sinta dan mengarah cakarnya pada sosok yang masih tergeletak akibat serangan dari Sinta. Sedangkan nenek Lasmi melihat ada keributan itu, dia memilih untuk kabur dan menghilang entah kemana. Adi Wilaga yang melancarkan serangan itu langsung berniat menancapkan kuku-kuku tajamnya pada tubuh kesatria Jawa berbulu itu. Dan saat sudah dekat dan mengenainya, tiba-tiba suara dentuman terdengar dari posisi Adi Wilaga. Angin bertiup cukup kencang, padahal awalnya tenang sama sekali tidak ada angin. Perlahan angin itu pun reda, dan di posisi Adi Wilaga sama sekali tidak ada sosok itu. Dia pergi begitu saja, namun di cakar Adi Wilaga tertinggal sedikit bekas pakaian dari sosok itu. Tanda dia terkena serangan dari Adi Wilaga. Terlihat wajah kesal dari Sinta dan gelagat kesal padanya, seperti menghentakkan salah satu kakinya ke tanah seperti cewek yang sedang ngambek. Saat Adi Wilaga akan berbalik arah, tiba-tiba dari arah kanannya terdengar seperti suara hujan deras yang turun dari langit, merambat dari kejauhan dan mendekat. Adi Wilaga langsung menoleh ke arah sumber suara itu datang. Terlihat sosok kesatria Jawa berbulu itu berdiri, salah satu atap milik tetanggaku. Sorot matanya memancarkan aura kebencian kepada Adi Wilaga karena diserang tadi. Suara hujan yang tadinya terdengar merambat dari kejauhan semakin mendekat. Dan semakin lama suara itu semakin jelas. Sosok kesatria Jawa berbulu itu pun pergi seketika saat suara hujan mulai semakin mendekat.
Dan bila diperhatikan, suara hujan itu semakin terdengar, bukan seperti suara hujan, melainkan suara cekikikan segerombol kunti yang datang mendekat. Sinta yang menyadari hal itu langsung memberikan peringatan pada segerombolan kunti untuk segera pergi menjauh. Dan apabila tidak mengindahkan peringatannya, Sinta benar-benar akan membantai seluruh kunti yang datang itu. "Berhenti kalian semua. Jika terus mendekat kemari, akan aku binasakan kalian semua," gertak Sinta memberi peringatan. Sepertinya akan percuma saja kamu memberi peringatan itu, Putri Sinta," ucap Adiwilaga menatap ke arah segerombolan kunti yang semakin mendekat. Kalau memang begitu, apa boleh buat?" Sambil melesat ke arah gerombolan kunti itu, dia berkata, tentu bukan masalah yang besar untuk Sinta menghabisi para jin perendahan. Kalau dia bilang, akan dengan mudah Sinta membinasakan mereka. Dan benar saja, dengan sekali tebasan yang dilancarkan oleh Sinta, segerombolan kunti itu langsung lenyap tak tersisa. Dan hanya menyisakan malam yang kembali sunyi. Cukup aneh sebenarnya, saat keadaan seperti ini, Nenek Lasmi tidak ikut membantu dalam perlindungan rumah. Padahal ini adalah salah satu tugasnya, menghalau seluruh kemungkinan hal yang bisa berakibat buruk pada penghuni rumah. Singkat cerita, beberapa hari telah aku jalani dengan masih menggunakan kruk untuk membantuku berjalan dan beraktivitas sehari-hari. Perban di kakiku sudah mulai dilepas dan hanya dibalut dengan kain saja untuk menjaga kakiku tidak kotor. Selama beberapa hari, itu juga Sinta terus menemaniku dalam beraktivitas. Kemunculan sosok kesatria Jawa berbulu itu menjadi sedikit lebih jarang. Andaikan pun dia nongol, itu pun dia hanya sekedar memantau dari jauh dan tidak berani mendekat, entah takut pada Sinta atau malah sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Tapi yang jelas aktivitas gaib di sekitar rumah menjadi cukup intens. Yang tadinya normal dan hanya penunggu-penunggu sekitar saja yang kadang menampakkan diri, kini mulai bermunculan beberapa sosok yang belum pernah aku jumpai selama aku hidup di rumah ini. Nenek Lasmi sempat mondar-mandir saat beberapa sosok yang aku yakin bukan dari daerah sini ingin mencoba masuk ke dalam rumah. Namun saat Nenek Lasmi keluar untuk menghadang, mereka menjadi enggan untuk mencoba masuk dan memilih mundur. Melihat apa yang dilakukan oleh Nenek Lasmi, aku mencoba untuk mendekat padanya dan mencoba untuk meminta maaf padanya. Pasalnya karena aku terjatuh waktu itu, dia menjadi bermasalah dengan Sinta, yang dalam kastanya memang Nenek Lasmi hanyalah seorang bawahan dari Sinta. Saat aku akan mendekat pada Nenek Lasmi, sedang mencoba naik ke lantai 2, aku mengatakan untuk berhenti sebentar. Dan dia pun berhenti di tengah-tengah anak tangga. "Nek, sekedap, kulo ajeng matur," ucapku meminta Nenek Lasmi untuk berhenti sebentar. Dan posisiku masih berjalan pelan dengan tongkat kruk. Namun saat aku berjalan mendekat, tiba-tiba Sinta muncul di sampingku. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya berdiri memegang tanganku untuk membantuku berjalan. Sedangkan Nenek Lasmi hanya berdiri diam sambil menunduk ke bawah lalu bersimpuh. Batinku tumben dia bersimpuh biasanya tidak sama sekali. Apakah ini karena omelan atau peringatan dari Sinta kemarin? Itu hingga Nenek Lasmi menjadi kaku saat bertemu dengan Sinta. "Kenging nopo sih, Nek? Kok ngagem simpuh ngonten? Mboten kados biasane. Pun menyan mawon. Mboten usah kados niku," ucapku meminta Nenek Lasmi untuk bersikap seperti biasa saja. Nenek Lasmi hanya terdiam saja dan tetap menunduk. Auranya berubah seketika. Yang tadinya netral, kini mulai kurasakan ada sedikit kesedihan dan kebencian yang terpancar darinya. "Nek, kulo namung ajeng matur.
Kula nyuwun ngapunten. Sampun damel Nek Lasmi didukani kali Sinta. Kula yakin Nek Lasmi mboten sengaja. Ucapku meminta maaf padanya. Bukannya aura sedih dan kebencian itu menghilang, malah aura sedih yang dipancarkan tambah kuat. Tangan yang tadinya terbuka berada di atas lutut. Saat bersimpuh, tiba-tiba aku melihat Nenek Lasmi mulai mengepalkan tangannya. Entah dia menahan rasa sedih itu atau karena hal yang lain. Aku sama sekali belum pernah melihat kondisi Nenek Lasmi seperti ini. Yang aku tahu hanyalah Nenek Lasmi yang selalu melindungiku dan selalu memberikanku nasihat apapun keadaanku. Bisa dibilang dia adalah pengganti simbah putriku. Dan jujur, itu yang membuatku tidak tega dia diomeli oleh Sinta. Setelah aku mengungkapkan apa yang aku ingin bicarakan, tanpa sepatah kata pun, Nenek Lasmi langsung berpaling dan kembali berjalan menuju ke lantai 2. Dan tingkahnya itu membuatku semakin bingung. Apakah Sinta mengucapkan hal lain lagi, sehingga Nenek Lasmi menjadi seperti itu? Entah bagaimana perasaanku seolah menyalahkan ini adalah salah Sinta. Untuk apa dia segitu keras dalam memberi peringatan pada Nenek Lasmi? Tah, sebenarnya apa saja yang kamu ucapkan pada Nenek Lasmi, hingga dia sampai seperti itu? Tanyaku pada Sinta. Aku tidak mengucapkan apa-apa, selain peringatan karena dia gagal menjagamu. Jawab Sinta seolah terkejut dengan pertanyaanku yang tiba-tiba. Kalau begitu, terus apa yang membuat Nenek Lasmi jadi diam dan berubah sikapnya sejak saat itu? Tanyaku kembali padanya. Serius, aku hanya memperingatkan dia seolah penjagaan. Tidak ada sama sekali mencakup hal yang lain. Jawabnya tegas. Baiklah, Tah. Kalau memang tidak ada hal lain. Tapi aku sangat mengkhawatirkan Nenek Lasmi. Coba kamu bicara lagi dengan dia di atas sekarang. Ucapku meminta Sinta untuk berbicara dengan Nenek Lasmi saat ini juga. Kenapa harus aku? Apa karena aku memarahinya? Itu sama saja kamu menyalahkan aku, Yan. Ucap Sinta merajuk. Itu terserah kamu lah, Tah. Aku hanya tidak tega dengan Nenek Lasmi. Ucapku sambil perlahan menjauh darinya dan berdiri kesal. Aku kemudian berjalan menuju ke kamarku dengan wajah yang murung karena memikirkan Nenek Lasmi. Via yang sedang masak di dapur kemudian bertanya padaku, ada apa dengan ekspresi wajahku yang terlihat lesu? Aku menjawabnya dengan singkat. Capek, nggak sembuh-sembuh. Entah kenapa aku bisa ngomong seperti itu pada Via, yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Singkat cerita 2 minggu kemudian, kondisi kakiku sudah semakin membaik. Lebih tepatnya, ini adalah 1 bulan setelah aku dioperasi. Saudaraku Puji seperti biasa membersihkan dan mengecek perkembangan kakiku. Bisa dibilang secara tidak langsung, dia menjadi perawat pribadiku selama aku sakit. Dia mengatakan kalau kakiku ini sudah semakin membaik. Dia menyarankan untuk segera melepas pen di jari-jariku itu, supaya nanti penyembuhannya lebih cepat lagi. Dengan senang hati aku langsung bertanya padanya, kapan kiranya pen-pen ini bisa dilepas? Jujur, aku sudah sangat terganggu. Dengan adanya pen ini, aku tidak bisa bergerak dengan leluasa. Puji mengatakan kalau pen di jariku ini bisa diambil besok kalau aku mau. Dan untuk melepasnya, tidak perlu ke rumah sakit. Cukup di rumah saja. Atau kalau mau simpel, aku diminta ke rumah Puji, karena alatnya sudah lengkap kalau di rumah. Daripada harus dibawa ke rumahku, takutnya akan ada barang penting yang tertinggal nantinya. Aku pun langsung menyetujui untuk pencabutan pen dilakukan besok saja di rumahnya. Singkat cerita, esok harinya sekitar jam 1 siang, aku bersama Via dan ditemani Mbah Margono menggunakan mobil langsung berangkat menuju ke rumah Puji. Dalam perjalanan Mbah Margono sempat sedikit berbicara padaku.
"Mbah, kok ngerasa omahmu kaya ana sing aneh yo, Yan?" Ucap Mbah Margono memulai perkataan. "Atmosfer, benten, Mbah?" Tanyaku padanya. "Oh, kaya ana sesuatu sing meh gawe gara-gara ning omahmu, nek ra ning keluargamu," jawab Mbah Margono menerawang. "Kula ngrasa kados niku, kawit enten geseke Sinta kalih Nenek Lasmi, Mbah," ucapku memberi peringatan. Mendengar pertanyaanku itu, kemudian Mbah Margono hanya diam saja sambil fokus menyetir. Dan sesekali menghisap rokok yang tidak lupa dia selipkan di sela-sela jarinya saat menyetir. Aku terus memperhatikan gerak-gerik Mbah Margono. Sepertinya dia benar-benar sedang menerawang ke rumah dan mencari sesuatu sebab dari hawa yang berbeda itu. Setelah beberapa saat, Mbah Margono kemudian menggelengkan kepalanya dengan wajah seperti orang yang kebingungan. "Ora, iki ana sing ra bener. Tapi saka endi?" ucap Mbah Margono berbicara sendiri dengan ekspresi cemas. "Rum, tolong kowe awasi omahe Rian. Delok sekabehan ana bab sing aneh. Apa ora?" Mbah Margono memberitakan Ningrum untuk segera mengecek kondisi rumah. Menerima perintah dari Mbah Margono, Ningrum langsung melesat menuju rumah. Mbah Margono mengatakan ada sesuatu yang gak beres, yang buat rumahku menjadi berbeda dari biasanya. Sebenarnya aku juga merasakan hal itu, dan beberapa kali juga aku mencoba mencarinya, tetapi tidak ketemu. Tidak ada hal yang aneh menurutku. Nah, mungkin karena yang mencari, sebab itu adalah orang di luar rumahku. Semoga saja akan segera ditemukan masalahnya berasal dari mana. Ada satu hal yang baru Mbah Margono sadari. Sinta, di mana dia sekarang? Itu yang menjadi tanda tanya Mbah Margono, dan langsung menanyakan itu padaku. Ya, memang beberapa hari sejak aku bisa dibilang menuduh Sinta sengaja membuat Nenek Lasmi berubah, Sinta jadi jarang muncul dan bergabung bersama kita. Bahkan beberapa hari ini, dia sama sekali tidak muncul. Aku beberapa kali memanggilnya pun dia tidak kunjung datang menemuiku. "Woh, yo tenan. Ana sing ra beres. Ana sing sengaja gawe hubungane wong sing ning omah. Kuwi dadi ra apik," ucap Mbah Margono sambil meniup asap bekas rokoknya. Aku kemudian juga menceritakan soal beberapa hari yang lalu, kalau aku bertemu dengan bapak di mimpi, dan aku segera menceritakan kalau jin yang kemarin mewujudkan diri itu adalah jin yang pernah disegel bapak dan memiliki kemampuan penghasut yang luar biasa. Aku bercerita juga kalau apa yang dikatakan Mbah Margono tempo hari sama persis dengan apa yang dikatakan dalam mimpi. Kalau kita benar-benar harus segera melumpuhkan atau membinasakan jin tersebut, jangan sampai terjadi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Mbah Margono menyetujui, tapi untuk kali ini kita harus fokus dengan kesembuhan kakiku dulu, ucap Mbah Margono saat itu. Semua akan lancar apabila aku sudah benar-benar sembuh dari lukaku. Singkat cerita, akhirnya kita sampai di rumah Puji. Aku meminta Mbah Margono untuk parkir mobilnya di bawah pohon yang cukup rimbun di depan rumah Puji. Saat membuka pintu mobil, udara segar berhembus menerpa kulit. Udara khas pedesaan mulai terasa. Ya, rumah Puji ini berada di desa. Lebih tepatnya berada di desa kelahiran almarhum ibuku. Ya, tanpa sengaja, tetap aku mengingat kenangan bersama ibu di daerah sini. Puji terlihat membuka pintu rumahnya. Sepertinya aku memang sudah ditunggu sejak tadi. Ya, memang karena sudah janjian juga sih. Setelah membuka pintu rumah, kemudian dia masuk ke dalam, mungkin untuk menyiapkan minuman untuk disuguhkan pada kita. Aku kemudian dibantu oleh Via untuk berjalan secara hati-hati menuju ke rumah Puji. Dengan penuh perhatian, Via menuntunku dan hati-hati. Dan saat sedang menuntunku,
angin dari pohonan berhembus cukup lembut. Namun bersamaan dengan angin lembut itu, aku mencium sebuah aroma aneh yang membuatku menjadi tidak nyaman. Dan sepertinya Mbah Margono menyadari dan mencium bau ini. Pandangannya seperti menjelajahi setiap sudut tempat yang berada di sini. Dan tubuhku entah mengapa merasa ada sesuatu di atas pohon, di mana kita parkir mobil. Dengan berjalan hati-hati, aku sempatkan untuk melihat ke atas pohon yang rimbun itu. Terlihat sebuah kelibatan hitam, bergerak dari dahan ke dahan lain. Dan aku lihat Mbah Margono belum sama sekali menyadari hal itu. Aku sempatkan untuk berhenti sejenak memastikan apa yang aku lihat. Dan jelas membuat Via merasa bingung karena aku tiba-tiba diam dan menghadap ke atas pohon. Kudapati kelebatan hitam itu terdiam berdiri setelah bergerak ke salah satu dahan. Kufokuskan pandanganku pada sosok itu. Terlihat jelas, seperti perawakan seekor kera berwarna hitam pekat. Hingga tidak bisa aku membedakan mana kulitnya dan mana bulunya. Hanya terlihat mata berwarna kuning menyala, menatap tajam ke arahku. Melihat tatapan itu, tiba-tiba kaki ini berasa lemas. Aku berusaha untuk tetap berdiri, namun rasa lemas itu secara cepat menyerang dan memaksaku tertunduk di tanah halaman rumah Puji. Mbah, niki Mas Rian pripun, Mbah? Ucap Via panik melihatku tiba-tiba lemas. Loh, Sik, kenapa toh, Yan? Mbah Margono berlari menuju ke arahku. Melihatku yang terus menatap ke atas pohon, Mbah Margono menyadari ada sesuatu di atas. Dan saat Mbah Margono melihat ke arah atas pohon, sosok kera yang aku lihat tadi secepat kilat langsung menghilang, bahkan belum sampai terlihat oleh Mbah Margono. Dan setelah sosok kera itu menghilang, aku pun bisa bangkit lagi. Rasa lemas yang aku rasakan tadi tiba-tiba menghilang, dan aku dibantu kembali untuk berdiri. Setelah itu, kita pun langsung masuk ke dalam rumah Puji. Mbah Margono tidak langsung menanyaiku soal kejadian itu. Mungkin akan ditanyakan nanti saat di rumah. Aku pun melaksanakan operasi kecil pencabutan pen. Dan tidak memerlukan waktu lama, hanya beberapa menit. Sudah selesai. Dan setelah selesai kita pun langsung berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Mbah Margono tidak mau mampir. Dia mengatakan ada hal yang akan dikerjakan. Dan aku yakin ini akan berhubungan dengan pencarian jin kesatria Jawa itu. Aku pun tidak memaksanya dan berterima kasih sudah mau mengantarkanku. Singkat cerita, beberapa hari kemudian aku mendapat mimpi dan bertemu lagi dengan Bapak. Di sana aku mengatakan untuk segera menemui orang yang pernah mengajakku masuk ke sebuah loji. Dia adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Bapak mengatakan, jika tidak segera diselesaikan, akan terjadi sesuatu pada Via. Bapak mengatakan untuk aku pergi ke sebuah desa. Dan di sana nanti aku akan menemukan loji yang pernah aku lihat saat bertemu pria itu. Dan nanti, kata Bapak, pria itu juga sudah menungguku di sana. Singkat pertemuan itu, dan aku langsung terbangun dari mimpiku. Selepas Isya, aku berpamitan pada Via untuk pergi ke suatu tempat di mana sudah ditunjukkan oleh Bapak melalui mimpi saat itu. Udara malam itu sangatlah dingin, tidak seperti malam-malam biasanya. Dan jalanan terlihat ramai lalu lalang dari penduduk alam sebelah. Beberapa kali aku dikejutkan dengan sosok yang tiba-tiba seolah akan menyeberang. Jelas, itu bukan dari alam manusia, karena wujud yang mereka tampakkan tidak enak dipandang sama sekali.